Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Firmansyah. Saya akan menjelaskan apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang mereka miliki. Dengan kata lain, setelah perusahaan memperoleh keuntungan dan menyisihkan sebagian untuk cadangan atau investasi kembali, sisa laba tersebut bisa dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan terhadap kepemilikan modal mereka. Dividen ini dibayar dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tunai, dibayar dalam bentuk uang. Sedangkan yang kedua dalam bentuk saham, yaitu dibayar dalam bentuk saham tambahan. Contohnya di sini, jika kalian memiliki 100 lembar saham di perusahaan X dan perusahaan memberikan dividen Rp500 per saham, maka kalian akan mendapatkan 50.000 dari dividen tersebut. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Herlinda Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dividen menurut perspektif syariah. Jadi, dividen itu merupakan bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemilik modal ataupun pemilik saham setelah perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dan usaha yang dijalankannya bersifat halal. Dividen dalam Islam sama halnya seperti sistem bagi hasil dalam akad musyarakah ataupun mudharabah, di mana keuntungannya disepakati di awal. Jadi pemberian dividen ini diperbolehkan jika usaha dan sumber keuntungannya itu bersifat halal dan tidak melanggar prinsip syariah. Contohnya misalnya seperti Pak Andi. Pak Andi ini mempunyai saham atau menaruh saham kepada perusahaan makanan halal. Jadi setiap perusahaan makanan halal tersebut mendapatkan keuntungan, Pak Andi ini mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan tersebut. Bagi hasil ini disebut dengan dividen. Tetapi jika misalnya Pak Andi tersebut menaruh saham atau mempunyai saham di perusahaan yang bergerak di bisnis yang haram atau keuntungannya berasal dari riba, maka bagi hasil tersebut tidak termasuk dividen dalam perspektif syariah. Jadi prinsip syariah dalam pembagian dividen di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tidak boleh riba. Jadi pembagian hasil dari dividen tidak boleh mengandung unsur riba dan semacamnya seperti maisir, goror dan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Jadi pembagian dividen di sini harus bersifat adil antara perusahaan ataupun pemilik modal. Yang ketiga yaitu transparansi. Data yang diinformasikan kepada pemilik modal dari perusahaan harus jelas dan akurat dan tidak ada kecurangan di antara keduanya. Perkenalkan, nama saya Muhyasir. Saya di sini ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang dimana itu ada 2. Yang pertama itu dari faktor internal, yang kedua itu dari faktor eksternal. Faktor internal itu dari faktor dalam perusahaannya, faktor eksternal dari luar perusahaannya. Yang pertama yaitu dari faktor internal. Yang pertama itu likuiditas. Likuiditas merupakan faktor utama karena dividen merupakan kas keluar. Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan, semakin besar kemampuan membayar dividen. Yang kedua itu profitabilitas. Perusahaan dengan laba yang stabil dan tinggi cenderung membagikan dividen lebih besar. Yang ketiga yaitu leverage, utang. Kebutuhan dana untuk membayar utang mempengaruhi perusahaan menahan laba dan menurunkan pembayaran dividen. Yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki kebijakan dividen yang lebih stabil. Yang kelima itu pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung
menahan laba untuk diinvestasikan daripada membayar dividen. Itu dari faktor internal. Dan yang kedua ini ada dari faktor eksternal dari luar perusahaan, yaitu pertama itu inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dividen karena berdampak pada daya beli dan biaya perusahaan. Yang kedua itu suku bunga BI rates. Suku bunga mempengaruhi peluang investasi dan biaya modal sehingga dapat mempengaruhi keputusan dividen. Yang ketiga yaitu tekanan pasar modal dan kepemilikan institusional. Investor institusi biasanya mengharapkan pembayaran dividen reguler sehingga dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Jadi faktor internal yang paling utama meliputi likuiditas, profitabilitas, leverage, ukuran dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal yang dominan adalah inflasi dan suku bunga. Faktor-faktor ini bersama-sama menekankan seberapa besar perusahaan membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, serta berapa banyak yang ditahan untuk investasi dan kebutuhan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Zaimah. Saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen. Yang pertama yaitu dividen irrelevance theory, di mana dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena nilai ditentukan oleh laba dan risiko. Yang kedua yaitu bird in the hand, di mana semakin besar dividen, semakin besar pula nilai saham perusahaan. Ketiga yaitu tax preference theory, di mana investor lebih menyukai kebijakan dividen rendah karena alasan pajak. Yang keempat yaitu signaling theory, di mana dividen menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan kepada investor. Yang kelima yaitu client effect, yaitu setiap perusahaan menarik kelompok investor sesuai dengan kebijakan dividennya. Sekian.